Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pengajian kita sebagaimana biasa. Jumat malam Sabtu kita adakan pengajian tafsir Al-Quran. Terakhir kita sampai pada ayat ke-152, di mana pada ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingat kamulah aku, pasti aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu kufur terhadapku. Kemudian masuk kita ayat 153, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat lalu Allah katakan, "Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur." Ayat 152 ini masih erat kaitannya dengan ayat 151. Jadi Allah memerintahkan kita untuk ingat kepadanya atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kepadanya, jangan kufur. Konteksnya apa? Karena pada ayat 151 Allah jelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman. Apa nikmat yang Allah berikan pada orang-orang beriman yang dijelaskan dalam ayat 151, yaitu diutusnya Rasul kepada manusia. Jadi nikmat terbesar bagi orang beriman itu ada Rasul. Bukan nikmat harta, bukan nikmat kesehatan, tapi ada Rasul. Karena dengan adanya Rasul itulah maka bisa orang beriman. Jadi tak bisa itu orang mendapatkan iman kalau tak ada pembimbingnya. Nikmat dari segala nikmat yang kita punya apa? Nikmat iman. Nikmat iman itu ada kalau ada Rasul. Sekarang tak ada Rasul lagi, pembimbingnya para ulama. Jadi nikmat terbesar bagi kita sebelum nikmat iman dan Islam itu adanya para ulama yang membimbing kita ke arah. Maka Allah katakan, "Kama arsalna fikum rasulan." Nah, ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Imran. Kenapa Rasul itu jadi nikmat? Dalam surah Al-Imran Allah katakan, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh telah kami beri nikmat kepada orang-orang beriman itu, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus Rasul kepada mereka dari golongan mereka sendiri. Nah, jadi nikmat terbesar itu adalah nikmat Rasul. Kenapa ini bisa Allah katakan sebagai nikmat besar? Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW sudah pindah atau hijrah ke Madinah, orang Madinah kan menyambut Rasul itu sangat sukacita, berbeda dengan orang Makkah. Rasul itu diusir dari negerinya, disambut orang Madinah. Karena orang Madinah ini lebih tahu informasi tentang Nabi akhir zaman dibanding orang Makkah. Mereka terima Rasul, kemudian Rasul tidak sekedar mereka angkat sebagai pemimpin agama, tapi juga pemimpin dalam mengatur kehidupan mereka. Urusan politik, urusan ekonomi, urusan ibadah, itu Rasul yang atur semua. Jadi ketika terjadi penaklukan kota Makkah, Makkah sudah direbut oleh Rasulullah
SAW, maka orang-orang Madinah ini, orang-orang Ansor itu merasa gelisah. Gelisahnya karena takut nanti Nabi tak mau balik lagi ke Madinah. Tak mau lagi balik ke Madinah karena Nabi itu asalnya dari Makkah. Jadi kan Nabi Muhammad SAW itu pindah dari Makkah karena diusir. Karena yang menguasai Makkah itu orang musyrikin Makkah. Beliau terusir. Setelah punya kekuatan, ditaklukkanlah kota Makkah. Itulah penaklukan kota Makkah yang dijelaskan dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu penaklukan kota Makkah. Nah, mereka khawatir setelah Makkah takluk nanti takutnya Rasul tak mau balik ke Madinah. Karena sebahagian orang orang yang dipilih oleh Rasul dari kalangan muhajirin itu diberi jabatan, diberi perwakilan jabatan. Perwakilan Rasul di Makkah, jabatannya ini, si ini orangnya. Jadi Allah katakan nikmat jabatan, nikmat apapun yang didapatkan oleh orang lain selain orang Ansor dalam hal ini, itu tidak lebih baik dibanding Allah berikan kepada orang Ansor nikmat Rasul itu ikut mereka. Nah, jadi Allah ingin menghibur orang Ansor, kalian tak usah takut. Walaupun kalian tak dapat banyak nikmat, misalkan dari harta ghanimah, dari apapun, atau jabatan politik, waktu itu setelah Rasulullah SAW itu berkuasa, kalian lebih besar nikmat yang kalian dapatkan. Apa? Rasul itu ikut sama kalian. Maka waktu itu kan sebenarnya banyak itu orang protes pada Rasul. Masa dia yang baru masuk Islam dapat ghanimah kok banyak? Sementara kami orang Ansor bukan saja kami telah lama masuk Islam, tapi kami memberikan dan menghabiskan harta kami untuk menolong Rasul. Kemudian Rasul dengar cerita itu. Oh, kalian tadi protes ya? Kenapa seolah-olah mereka menganggap cara Rasul membagi harta ghanimah itu tak sesuai? Harusnya kan yang telah lama berjuang lah yang dapat banyak, kira-kira begitu. Misalkan kalau dalam partai politik, harusnya kan kadernya lah yang diusung, kan begitu kan? Kadernya lah yang harusnya dikasih jabatan tinggi. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Nah, kemudian Rasul dengar, oh jadi kalian lebih pilih mana? Pilih dikasih banyak harta atau aku ikut kalian pulang? Kemudian mereka berkata, oh kami ikut, lebih baik gak dapat harta apa-apa, yang penting engkau Rasul ikut kami ke Madinah. Nah, itu makanya Rasul diutus itu sebagai nikmat paling besar. Nah, nikmat paling besar bagi orang beriman. Nah, oleh karena diutusnya Rasul itu sebagai nikmat terbesar, maka diwajibkanlah kita bersyukur. Nah, bersyukur, apa cara bersyukurnya? Uzkuru Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Jadi berzikir itu salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada disebutkan satu riwayat, man ahad, atau ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan tidak. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Siapa yang suka atau cinta sesuatu, dia banyak menyebutnya. Kalau kita senang sesuatu, pasti sering kita sebut. Kalau ada bapak-bapak ngaku sayang sama istrinya, tapi jarang jemput namanya, palsu itu. Jadi kalau bapak-bapak betul sayang sama ibu, sama anak-anak, sering-seringlah disebut namanya. Itu tandanya begitu. Kalau kita sayang, cinta sama Allah, apa buktinya? Sering-sering nyebut. Jadi kalau ada orang ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasul, tapi jarang nyebut Allah, nyebut Rasul, itu apa itu namanya? Cinta monyet lah, cinta palsu.
Kalau kita senang sama Allah, senang sama pemberian Allah, sering-sering menyebut nikmat Allah itu. Terima kasih Allah, Kau beri aku nikmat ini, Kau beri aku nikmat itu. Ingat Allahnya. Jangan ingat orang yang ngasihnya, ingat Allahnya. Ingat orang yang ngasihnya sekedar mengucapkan terima kasih. Tapi ingat Allahnya. Karena sejatinya yang memberikan nikmat itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fadhkuruni adzkurkum, ingat aku, maka aku akan ingat kamu. Apa maksudnya? Kalau kita ingat Allah kemudian Allah ingat kita, bukan berarti Allah itu disebut-sebutnya nama kita. Tidak. Maksudnya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Itu yang dimaksud Allah mengingat kita, bukan disebutnya nama awak. Misalkan awak berzikir, siapa berzikir? Misalkan si raja, zikirnya Allah, Allah, Allah. Kemudian dipikirnya Allah tuh nyebut nama dia raja dan tidak. Allah tuh setiap kita berzikir diturunkannya rahmatnya, dikasih dia rahmat. Itu maksud Allah mengingat kita. Washkuruli wala takfurun. Nikmat itu disyukur, jangan dikufur. Karena bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu mempergunakannya sesuai kehendak Allah. Jadi mensyukuri nikmat. Kenapa begitu penting kita mensyukuri nikmat diutusnya Rasul itu? Karena Rasul itu yang memberikan petunjuk membacakan ayat-ayat Allah kepada kita. Apa maknanya? Jadi untuk tahu pesan-pesan agama itu harus ada yang menginformasikannya. Jadi ajaran agama itu tidak bisa belajar sendiri, harus ada murabbinya. Jadi orang Madinah itu walaupun mereka pandai baca tulisan Arab, yang dikatakan mereka sudah mendapat nikmat Rasul itu karena Rasul itu langsung menyampaikan ke mereka. Bukan disuruh Rasul aja dan baca ini, tidak. Sesat tidak. Karena siapa yang belajar tak ada gurunya, fasyaikhuhu syaitan. Siapa yang belajar tak ada gurunya, gurunya siapa? Syaitan. Kayaknya inilah maksud ayat ini. Gitu. Kayaknya. Mana ada agama kayaknya. Kenapa? Kemudian Rasul itu wayuzakki, menyucikan kita, menyelamatkan kita dari kemusyrikan dan buruknya perbuatan, mengajarkan kitab dan hikmah, mengajarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wa sunnatan nabawiyyatil mutahhiratan. Sunnah Nabawi. Nabi itu bukan sekedar mengajari kita hukum saja, tapi menunjukkan cara hidup, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak dan sebagainya. Maka patutlah kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat Rasul itu dengan cara mencontoh atau meneladani Rasul SAW. Setelah Allah jelaskan itu, bersyukur, berzikir. Makanya kata Allah kan sebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu pagi dan petang. Ayat ini, ayat yang barusan ini yang dia ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, itu posisinya setelah penyebutan diutusnya Rasul sebagai Rasul terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alimah. Muhammad itu bukan ayah salah seorang kamu, akan tetapi dia adalah penutup para nabi. Dia adalah Rasul dan penutup para nabi. Sesungguhnya dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya apa? Diutusnya Rasul itu sebagai nikmat. Kemudian merespon nikmat itu ingat Allah, karena Allah lah yang mengutus itu.
Kemudian dalam ayat ini yang kita baca ayat 153, Allah katakan, wahai orang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa maknanya? Nah, ini yang pernah saya sebutkan di sini. Kita minta tolong dengan sabar dan sholat. Adanya kata sabar ini karena pada ayat sebelumnya disebutkan kata syukur, ya. Karena ayat 152 disebutkan washkuruli, bersyukurlah kepada. Kemudian pada ayat 153 disebutkan sabar. Apa maknanya? Manusia itu supaya seimbang hidupnya harus punya sikap syukur dan punya sikap sabar. Jadi nggak bisa itu orang syukur aja tapi nggak punya sabar. Karena warna hidup manusia itu akan berhadapan dengan itu. Dapat nikmat disyukuri. Kalau tak punya sabar dapat musibah mutu. Maka harus seimbang, dia harus punya syukur, harus punya sabar. Nah, dapat nikmat disyukuri, waktu dikasih musibah supaya ada rasa sabar. Kalau orang syukur-syukur aja, lagi banyak duit, pandailah dia bersyukur. Sedekah rajin, kemudian uangnya diinfakkan dan segala macamnya. Begitu bangkrut kalau tak punya sabar, nyumpahi. Nah, maka harus sabar, harus ada sabarnya. Kemudian as-shalah dan sholat. Ini yang unik ini. Kenapa kata sabar didahulukan dari sholat? Pernah saya sampaikan kalau tarawih dulu pernah saya sampaikan. Karena padahal kan kalau kita tahu yang paling utama itu sabar atau sholat. Dari sekian banyak ibadah atau ajaran agama yang kita tahu dalam Islam ini, sabar atau sholat? Yang paling utama sholat apa sabar? Yakin? Sholat apa sabar? Sholat, ya kan? Karena Rasul itu katakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Amal ibadah awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ibadah pertama yang dihisab dari manusia di hari kiamat itu salat. Sabar pun dia sabar, dapat cobaan sabar. Tapi enggak salat, kena siksa juga. Ya kan? Tapi ini kan biasanya dalam Al-Qur'an itu yang utama itu disebutkan yang pertama. Yang utama itu disebutkan yang pertama. Misalkan contoh ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mana lebih utama? Beriman dulu atau sholat dulu? Hah? Beriman dulu. Karena kalau sholat dulu tapi tak iman, tak berguna sholatnya. Dia rajin sholat, tapi belum beriman dia kepada Allah. Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Orang beriman tapi tak sholat masih ada harapan masuk surga. Tapi beriman ya, sudah syahadat. Orang sholat tapi tak beriman, ada nggak harapan masuk surga? Nggak ada, karena nggak sah sholatnya, karena dia tidak beriman. Misalkan ada nih orang Kristen misalkan, rajin dia sholat, fasih lah dia pokoknya fasih, bisa pun jadi imam. Cuman dia tak beriman pada Allah, tak pernah dia, misalkan dia dari kecil non muslim, tak pernah dia syahadat, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Nah, inilah membuktikan bahwa iman itu lebih utama daripada sholatnya dalam konteks ayat ini, ya. Makanya dia disebutkan lebih pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan alladzina yuqimuna sholata wa yu'minuna bil ghaib. Enggak, sholat dulu disebutkan, imannya dulu. Biasanya memang begitu. Bahasa Arab itu atau bahasa Al-Quran itu, kalau yang pertama disebutkan itu menunjukkan dia lebih unggul dari yang kedua. Pertanyaannya sekali lagi, mana lebih utama? Ini di dalam ayat ini disebutkan sabar dulu daripada sholat. Biasanya
yang disebutkan pertama itu lebih unggul daripada yang kedua. Saya ulangi pertanyaannya, mana lebih baik, sabar atau sholat? Hah? Sholat. Tapi biasanya yang pertama disebutkan itu lebih utama. Di sini disebutkan yang pertama itu sabar. Yang mana yang betul ini? Sabar. Tetap sholat. Cuman apa rahasianya? Kenapa sabar ini disebutkan yang pertama? Dalam pikiran kita, sabar itu apa? Sabar dalam pikiran kita. Sabar itu kalau hilang HP kita sabar. Itulah pikiran kita kan. Hilang duit kita sabar. Mati bini kita sabar, gitu kan? Yang udah punya bini, mati bini sabar dia. Bisa dia mengendalikan diri, itulah pikiran kita sabar itu kan gitu. Padahal konteks sabar dalam ayat ini bukan cuma soal itu, bukan cuma soal. Jadi sabar itu yang umum kita ketahui, sabar itu kalau kena musibah kita bisa menahan diri, itulah sabar itu. Padahal maksud dari sabar dalam ayat ini bukan itu. Maksud sabar ini dijelaskan dalam hadis Rasul, as-sabru sabrani. Sabar itu ada dua. Jadi dalam hadis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir nanti di akhirat sebelum hisab, sebelum diadakan hisab menghitung amal, kemudian ada yang menyeru, wahai orang-orang yang sabar, wahai orang. Jadi ada sekelompok orang disuruh mereka, kalian masuk surga duluan. Masuk surga orang duluan. Kemudian setelah disuruh masuk surga, malaikat ini bertanya, kami mau masuk surga duluan, kata sekelompok orang ini. Kemudian malaikat nanya, emang kalian siapa? Kok bisa kalian masuk surga tanpa hisab? Oh, kami orang-orang yang sabar selama di dunia. Oh, jadi sebab mereka masuk ke surga tanpa hisab itu karena sabar, ya kan? Karena sabar. Dalam hadis itu disebutkan. Pertanyaannya, ada orang musibah sebanyak apapun dia sabar aja, tapi tak sholat, masuk nggak dia dalam kategori yang tadi? Masuk surga tanpa hisab? Karena di dalam hadis itu disebutkan dia orang yang sabar ini masuk surga tanpa hisab, amalnya sabar. Jadi kalau ibu-ibu, bapak tuh ngasih duit kurang, aturannya 100.000, kebutuhannya dikasihnya 30.000, sabar, kan? Kalian misalkan makannya tak enak, sabar aja, tapi nggak mau sholat, nggak mau ulang, nggak mau ngafal gitu. Kira-kira masuk surga nggak tanpa hisab gitu? Masuk nggak kategori yang tadi? Enak aja. Jadi yang dimaksud sabar dalam ayat itu apa? Bukan yang sabar gitu. Kalau gigi itu enak kali lah, bahasa sholat kita sabar aja gitu. Nggak makan, sabar gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud sabar itu dalam konteks yang lebih luas, sabar itu maksudnya dua. Sabrun ala tarkil maharimi wal ma'athim, wa sabrun ala fi'li ta'ati wal qurban. As-sabru sabrani. Sabrun ala tarkil maharimi wal ma'athim, wa sabrun ala fi'li ta'ati wal qurban. Sabar yang dimaksud yang lebih luas itu adalah kesabaran seseorang menjauhi segala larangan Allah dan kesabaran seseorang menjalankan perintah Allah. Jadi dalam menghindari yang Allah larang dan menjalankan yang Allah suruh itu, kita harus punya sikap sabar. Sabarnya itu maksudnya apa? Ikhlas, tulus, mampu kita menahan diri. Jadi kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu nggak ngedumel gitu. Jadi bawaannya taat. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Itulah yang dimaksud dalam hadis tadi. Jadi sabarnya itu konteksnya di situ. Makanya orang yang ibadahnya terjaga dan tidak pernah melakukan maksiat, itulah yang dimasukkan ke surga tanpa hisab tadi. Tanpa hisab tadi. Jadi dia mampu mengendalikan diri. Dapat cobaan. Maksudnya apa? Dapat cobaan ataupun dapat nikmat tidak mempengaruhi ibadahnya. Dia dapat nikmat, ibadahnya tetap. Dia kehilangan nikmat, dapat musibah, ibadahnya tetap. Nah, itulah yang dimaksud. Kan karena ada orang waktu nikmatnya, waktu dia susah kali. Hidupnya miskin, melarat. Wah, itu luar biasa doanya. Nah, kalau doa pun angkat, ya Allah, lagi susah ini, ya Allah tolonglah gitu. Begitu hilang kesusahannya, ya Allah kalau kau kasih, kau kasihlah. Ya, kalau kau kasih tak usah. Nah itu maksudnya. Nah, begitu dapat nikmat, nah, makanya Nabi Sulaiman itu begitu dapat nikmat, dia tidak terpengaruh karena dia yakin. Waman syakara fa innama yashkuru li nafsi, waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Begitu Nabi Sulaiman mendapat nikmat, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, dengan binatang, bisa memerintah jin, ya? Kan luar biasa itu. Dia dapat nikmat, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Dia berluani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Jadi maksud ayat ini, kita jangan sampai ibadah kita itu terpengaruh nikmat. Dapat nikmat, ibadah hilang. Begitu hilang nikmatnya baru dekat lagi sama Allah. Atau sebaliknya, ada orang waktu dia dapat nikmat rajin, sholatnya rajin. Begitu hilang nikmat itu jadi susah, ngutuk dia sama Allah. Ada orang begitu. Terserah. Jadi yang dimaksud dalam konteks ayat ini, jangan sampai keteguhan kita beribadah itu dipengaruhi oleh nikmat itu ada atau tidak. Orang yang hidupnya sudah stabil dalam ibadah, mau kaya mau miskin, dia tetap istiqomah. Itulah yang dimaksud dengan orang yang sabar. Artinya mampu dia mengendalikan dirinya, tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Jadi orang-orang yang sudah bisa istiqomah ibadah, jadi tak terpengaruh lagi, mau miskin mau kaya, dia ibadahnya tetap stabil. Nah, itulah yang mendapat pahala tanpa hisab, dan itulah yang masuk surga tanpa hisab itu. Nah, jadi kalau kamu misalkan menghafal itu, kalau lagi puasa menghafal malas sekali, dialasankan, kau kenapa malas sekali menghafal? Puasa Ustaz. Begitu makan malas juga, kau kenapa malas menghafal? Ngantuk Ustaz, kenyang kali. Jadi kalau masuk masih kayak gitu, jangan berharap masuk surga tanpa hisab. Orang yang hafiz yang sabar itu seperti apa? Hafiz yang mau kenyang dia, mau puasa dia, mau lapar dia, mau banyak musibahnya, dia tetap ngulang. Nah, itu hafiz yang sabar. Nah, jadi harus bisa kayak gitu. Kemudian karena sabar tadi maksudnya adalah perintah meninggalkan larangan Allah dan perintah melaksanakan kewajiban kita, dan kewajiban paling utama itu apa? As-shalah. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, tinggalkan yang dilarangnya, lakukan yang diperintahkannya. Itulah cara terbaik minta tolong sama Allah. Ciri utamanya apa? Sholat. Biasanya orang yang sholat terjagalah dari larangan
Karena salat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang yang salat, rajin salat, ya, biasanya mudahlah melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau salatnya bagus, dijaga. Jaga waktunya, dijaga rukunnya, dijaga dalam melaksanakannya, dijaga hatinya, harus dijaga. Kemudian innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa maksudnya tadi? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah, ya. Ayat 154 Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu katakan pada orang yang terbunuh di jalan Allah amwat, sebagai orang-orang yang mati, bal ahya'un, tapi mereka hidup, walakin la tash'urun, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Jadi orang-orang yang terbunuh ketika jihad fisabilillah jangan dikatakan mati. Maksudnya maksudnya apa? Udah mati begitu aja. Pada hakikatnya orang yang mati itu sebenarnya masih hidup. Yang mati itu kan jasadnya saja, fisiknya yang mati. Kalau ruh itu kan tak pernah mati sampai hari kiamat, sampai seterusnya. Nah, tak pernah mati, hidup, tetap ruh hidup. Cuma dia berpindah alam saja. Yang mati itu fisiknya. Sebagai bentuk penghormatan kepada para syuhada, jangan mereka dikatakan mati. Mereka itu sebenarnya hidup. Tapi cara hidupnya orang-orang yang syuhada itu kita tak tahu. Tak tahu macam mana hidupnya. Maka tak boleh kita mengatakan atau berkeyakinan Rasul itu tak tahu apa-apa yang kita perbuat. Karena sesungguhnya Rasul itu di kuburnya itu tetap hidup. Tetap hidup. Dan tetap tahu apa yang kita lakukan. Jadi Rasul SAW itu dalam sebuah hadis disebutkan, Rasul itu pernah berkata, hidupku baik untukmu. Di saat aku hidup, kalau kalian melakukan kesalahan, aku ajari, aku kasih tahu kalian segala macam. Aku bisa mendoakan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saat aku hidup. Dan matiku pun baik untuk kalian. Jadi Rasul itu wafat meninggalkan dunia, tetap baik untuk kita. Sebab ketika aku dikuburku nanti, kalau aku melihat kalian berbuat baik di dunia, aku mengucapkan syukur pada Allah. Kalau kalian melakukan kejahatan, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Jadi Rasul itu, kalau kita melakukan kesalahan, Rasul itu tahu. Berdasarkan hadis itu, riwayat, tahu dia. Maling kita, misalkan makan di sebelah, aku ambillah 2 lauknya supaya si raja nggak kebagian. Umpama. Rasul itu tahu, dan Rasul akan memintakan ampun untuk kesalahan kita itu. Jadi jangan sampai sekarang kan ada orang agak lantang, agak kurang ajar. Rasul itu udah mati, nggak tahu apa-apa. Jadi kalau kita umroh, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah umroh, haji, biasanya kan kalau umroh itu kan ketika lewat di depan kubur Rasul itu, apa yang biasa diucapkan? Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah, macamlah. Pokoknya mengucapkan salam kepada Rasul. Ada yang bilang jangan. Kalau bapak pernah nanti umrah lah, ada rezekinya umrah, itu ada di depan kubur kubur makam Rasul itu, penjaga itu kan dipagar itu. Syirik ya, syirik katanya. Karena mereka beranggapan Rasul itu sudah mati. Padahal tidak, Rasul itu masih hidup ya. Karena itulah yang kata Rasul, kalau aku sudah wafat,
Kalau kalian melakukan kebaikan, akan dihadapkan padaku kebaikan kalian, aku memuji Allah. Kalau kalian melakukan kesalahan, dihadapkan padaku kesalahan kalian itu, dan aku memohon ampun untuk kalian kepada Allah. Maka pantas lagi dari suruh banyak-banyak sholawat. Sholawat itu tanda kita terima kasih sama Rasul. Karena kita tak luput setiap hari dari kesalahan. Dan kesalahan kita itu sudah dimohonkan ampun oleh Rasul SAW. Karena apa? Karena para syuhada saja itu tak boleh dikatakan mati. Maka jangan katakan Rasul sudah mati, tak tahu apa-apa, tak boleh. Tak ada adab kita itu. Rasul itu bahkan sebahagian ulama itu tak berani mengucapkan Rasul itu wafat, takut tak sopan. Rasul, sebagian ulama itu mengatakan Rasul itu intaqala ila rafiqil a'la, berpindah alam saja. Tak berani dia, saking adabnya, tak berani dia mengatakan Rasul itu wafat. Hanya berpindah ke tempat yang lebih mulia. Intaqala ila rafiqil a'la, berpindah kepada ar-rafiqil a'la, tempat yang lebih agung. Jadi enggak apa ini. Dan peristiwa-peristiwa semacam apa, keyakinan semacam ini dikuatkan dengan berbagai macam peristiwa. Jadi ada dulu ulama namanya Imam Ar-Rafi'i kalau nggak salah. Dia datang dari jauh menuju Madinah. Dari jauh menuju Madinah, niatnya ziarah ke kubur atau ke makam Rasulullah SAW. Setelah dia sampai di sana, dia ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia ucapkan salam, kemudian dia ucapkan, wahai Rasul, aku datang jauh-jauh ke Madinah untuk menziarahi makammu. Tujuanku salah satunya ingin menyalam tanganmu. Jadi dia katakan di depan kubur Rasul. Kemudian secara ajaib keluar satu tangan dari kubur Rasul itu. Kemudian beliau salam. Dan itu disaksikan banyak orang. Itu jin itu. Mana mungkin? Mana mungkin itu jin? Sedangkan menyerupai Rasul saja di dalam mimpi itu setan tidak bisa. Apalagi peristiwa semacam itu. Cuman kita jangan terlalu menganggap biasa aja sama Rasul. Rasul itu sangat istimewa. Kalau syuhada saja itu dimuliakan Allah, tak boleh dikatakan mereka itu mati. Apalagi pemimpin para syuhada. Siapa pemimpin para syuhada? Rasulullah SAW. Kemudian bal ahya walakin la tash'urun. Orang-orang yang syahid itu di kuburnya hidup. Mereka hidup mendapatkan nikmat. Dijelaskan dalam ayat lain, wala tahsabannallaha wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira atau menyangka orang yang wafat di jalan Allah itu orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki. Jadi orang-orang yang syahid itu akan mendapatkan rezeki nikmat di kuburnya. Tapi betul-betul syahid ya. Jangan syahid yang dibuat-buat. Sekarang kan ada orang sikit-sikit Allahu Akbar kan. Jihad fi sabilillah. Habis itu dibomnya masjid. Ngaku syahid. Telah syahid sahabat kita. Malaikat pun bingung itu. Ini ngaku syahid, tapi korbannya orang masjid. Mana caranya? Itu teroris itu bodoh itu. Ngaku jihad fisabilillah, kalau habis itu ngebom masjid. Aku syahid pula. Bukan begitu syahidnya, itu syahid bodoh itu. Yang dibom orang Islam. Banyak itu kan. Yang terjadi di negara-negara orang-orang Islam kan itu yang terjadi. Ibu pernah lihat
apa? Lagi baca sholawat kena bom. Yang ngebom siapa? Yang berjenggot juga, pakai juga, pakai serban juga. Jadi memang kita sekarang ini sulit, payah kita membedakan antara syahid, antara syuhada dengan teroris ini. Yang membom Allahu Akbar, yang kena bom Allahu Akbar. Ya kan? Yang membom Allahu Akbar, pasang Allahu Akbar. Yang kena bom Allahu Akbar juga. Siapa sebenarnya syahid? Nah, ini syahid-syahid tak jelas. Makanya itulah pentingnya kita belajar sama orang yang betul. Itu kan orang-orang yang mau bunuh diri itu karena belajarnya sama yang tak betul. Semua orang dianggapnya tak betul. Indonesia itu negara tauhid itu. Percaya Pancasila syirik katanya. Hormat bendera syirik katanya. Nah, itu akibat berguru itu. Ada, pernah dengar? Nanti klik di apa? Di YouTube. Viral itu masuk berita. Ada sekolah yang mengharamkan muridnya menghormat bendera. Kenapa? Karena syirik. Dari mana syirik itu? Tapi memang udah merah otaknya. Iya. Kalau dia nyembah bendera, oh iyalah. Wahai bendera, kasihlah duit. Baru syirik. Iya, hormat aja. Ada habis. Gara-gara cerita syahid apa tadi? Jadi orang-orang yang syahid itu itu tidak boleh kita katakan mati karena mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tak kita ketahui. Ya Allah yang tahu. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.